Dan saat ini kita sudah terhubung dengan ayah korban Maman Suherman yang secara eksklusif bisa bergabung dengan Kompas TV sore ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami Kompas TV mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya anak Bapak dan juga semua peristiwa yang saat ini tengah menimpa keluarga. Pak, hari ini kita sama-sama mendengarkan pernyataan dari polisi bahwa sudah ada tersangka yang ditangkap. Bagaimana tanggapan keluarga atas penangkapan terduga pelaku? Apakah keluarga merasa sedikit lega dengan penangkapan tersebut? Ya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polda Banten beserta jajaran dan segenap petugas yang telah selama 17 hari bekerja keras siang dan malam, juga kepada Polres Cilegon, juga Polsek Cilegon yang bersama-sama bahu-membahu untuk mengungkap kasus atas pembunuhan anak kami ini. Disebut sebelumnya Pak, motifnya adalah ekonomi. Dengan adanya pernyataan dari polisi melihat sosok terduga pelaku ini, keluarga seperti apa? Apakah yakin dengan kinerja Polri terkait dengan perjalanan kasus ini, dan apa juga yakin bahwa yang ditujukan kepada publik adalah pelakunya? Ya, kalau melihat dari hasil laporan dari Puslapor yang tadi ketemukan di pisau DNA, itu sama. Ya, saya sih sangat meyakini kalau memang itu adalah pelakunya ya. Kalau memang ada kesamaan di pisau itu, DNA anak saya itu diketemukan sama dengan hasil daripada yang di puslapor tersebut. Dari pihak keluarga sendiri, apa yang kemudian diharapkan Pak? Terduga pelaku sudah ditangkap, motifnya juga sudah diketahui, puslapor sudah mengeluarkan data-datanya terkait dengan DNA. Hukuman apa yang diharapkan oleh pihak keluarga? Ya, saya tinggal menyerahkan kepada pihak nanti di kejaksaan atau di ini untuk dihukum yang seberat-beratnya. Karena ini sudah tidak berperi kemanusiaan sekali. Saya mohon maaf sedikit Pak untuk mencocokkan kronologi yang disampaikan oleh pihak polisi dan juga dari keterangan Bapak, karena ini pertama kali Bapak muncul di muka publik begitu. Saat peristiwa terjadi, sebetulnya situasinya seperti apa? Posisinya saat itu Bapak sedang berada di mana, dan memang apakah anak Bapak terbiasa sendirian di rumah? Ya, kronologis pertama itu kami mendapatkan, saya lagi di kantor mendapatkan video call keluarga, bahwasanya anak saya yang bernama Dafara memberikan video call, melihatkan ke korban, dan saya melihat sendiri bersimbah darah di situ ya. Cuma punya asumsi, saya pikir anak saya itu jatuh dari tangga, sehingga saya bergegas berteriak di kantor bahwasannya anak saya itu jatuh dari tangga. Ketika saya sampai di rumah, saya juga masih berasumsi dia itu jatuh dari tangga. Melihat ke tangga nggak ada, maka saya adiknya di mana? Axel itu ada di mana? Ada di atas. Nah, saya langsung bergegas ke atas. Disitulah baru saya terlihat anak saya sudah bersimbah darah. Saya balikan kepalanya sedikit, saya berusaha untuk memberi napas buatan. Setelah itu Baik, tadi satu pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah kemudian korban ini memang sudah biasa berada di rumah sendirian, tapi ditahan dulu Pak, jangan dijawab terlebih dahulu karena pembicaraan kita akan kembali usai jeda. Saudara, kita masih terhubung dengan ayah korban Maman Suherman yang secara eksklusif bergabung dengan Kompas TV. Pak, tadi diskusi kita sempat terjeda begitu ya, terkait dengan kebiasaan dari korban yang apakah memang anak ini terbiasa untuk berada di rumah sendiri, dan sejak kapan sebetulnya CCTV di rumah itu rusak Pak?
Kalau CCTV udah agak lama ya, karena rumah kita itu kan biasanya ramai terus. Ada ipar, ada ponakan, ada ibu mertua, semua sering kumpul. Pada ketika itu memang kesalahan yang diperbuat oleh PRT ini tidak memberitahukan dia mau meninggalkan dua anak saya di rumah itu pada jam tersebut. Sehingga dia juga tidak menetapkan protap yang seharusnya mengunci pintu kamar, mengunci pintu dapur, mengunci pintu dapur masuk ke ruangan utama. Sehingga 3 kunci yang tidak dilakukan oleh PRT saya itu. Oke, Pak, yang kemudian menjadi sorotan publik begitu ya, menilai bahwa dengan matinya CCTV, kemudian tiba-tiba ada terduga pelaku, ada beberapa pengamat kriminolog yang kemudian mempertanyakan begitu. Apakah keluarga ada kecurigaan bahwa pelakunya ini tidak bergerak sendiri begitu? Ada orang terdekat misalnya yang punya permasalahan ataupun juga peristiwa-peristiwa serupa? Saya tidak bisa mengasumsi atau mengandai-andai gitu ya, karena saya sendiri tidak merasa punya musuh, saya tidak punya istilahnya perselisihan, karena kehidupan saya itu dari rumah ke masjid ke kantor setiap hari seperti itu aja. Oke. Artinya pihak keluarga sepakat begitu ya dengan apa yang kemudian sudah ditemukan oleh polisi bahwa sejauh ini tidak pernah ada musuh ataupun juga konflik, sehingga dengan adanya DNA keluarga sepakat bahwa terduga pelaku adalah pelakunya. Pak, kalau bicara soal ini peristiwa ini kan menjadi sorotan publik begitu. Apa kemudian pesan dari keluarga untuk masyarakat agar peristiwa seperti ini tidak kembali terulang? Ya, jadi pesan kepada masyarakat untuk berhati-hati meninggalkan rumah ataupun ada keperluan-keperluan itu bisa ke depan kalau misalkan ini tersedianya CCTV ataupun menitipkan ke tetangga sebelah untuk bisa saling menjaga. Mungkin seperti itulah yang bisa dilakukan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya bagi Kompas TV sudah perdana muncul ke publik untuk kemudian menceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Kita harapkan keadilan tentu ini terwujud begitu dan mendiang bisa mendapatkan kedamaian di sana. Terima kasih Bapak Maman Suherman sudah bergabung dengan Borgol sore hari ini.